All of Us Are Dead ini series yang rilis di tahun 2022 dan ceritanya tentang wabah zombie yang terjadi di sebuah sekolah kemudian melebar ke kota. Dan ini bisa dibilang masuk ke salah satu watchlist gue ya, karena gue lihat dari sisi trailer ini sangat menjanjikan. Dan ini rilisannya Netflix juga, jadi menurut gue harusnya dari sisi standar kualitas sih cukup oke lah ya. Ini masuk ke series Korea yang pertama gue tonton di tahun ini juga sih. Dan menurut gue series ini, All of Us Are Dead, punya kedalaman menurut gue. Dan gue rasa cukup sesuai dengan settingannya di high school ya. Dimana anak-anak ini belum cukup dewasa, terutama dalam menghadapi kematian gitu. Bahkan ada satu adegan di awal series di mana salah satu anak ini tergigit dan dia bertanya dia harus ngapain gitu. Dan dari situ gue ngerasa oke, ini series yang punya kedalaman. Walaupun di series ini juga masih bersinggungan dengan kayak bullying, mental health, terutama suicide ya. Yang menurut gue ini sering banget gue temui di serial-serial Korea gitu. Entah itu kebetulan atau gimana. Dan kayak tahun kemarin tuh gue nonton Sweet Home, Squid Game, dan Hellbound itu juga masih rada-rada mirip sih dari sisi tema yang ada bullying, mental health, dan segala macam ya. Di sini juga dijelasin sih asal muasal penyakitnya atau wabah zombie ini. Dan menurut gue salah satu hal yang cukup krusial sih. Dan untuk film zombie ya, karena gue sendiri nggak pengen digantung mengenai penyebabnya. Walaupun agak aneh dan kurang kuat buat gue, cuma ya udahlah gitu. Ada reference tren tubusan juga yang menurut gue lucu karena mereka cukup aware akan hal ini. Ada kayak pembicaraan atau detail-detail kecil juga kayak mau ke WC yang menurut gue ini sangat logis gitu. Jadi poin plus juga sih walaupun agak random tapi ya sangat masuk akal. Banyak topik juga yang disinggung di sini yang kayak tadi gue bilang ada bullying, ada etika dan moralitas gitu. Yang bisa dibilang jadi semacam landasan di series ini karena banyak pertanyaan sih, terutama dari sisi etika dan moral ya. Kayak nyelamatin atau enggak gitu. Atau enggak pilihan yang cenderung abu-abu. Bahkan beberapa kali gue ngelihat ada anak-anak ini berhenti untuk berpikir mengenai tindakan yang akan mereka ambil selanjutnya. Ada beberapa bagian yang menurut gue bisa dipotong sih, terutama dari sisi action. Walaupun gue ngerti kenapa tetap ada actionnya di sana gitu ya, karena orang kalau nonton film zombie ya pengen ngelihat sisi actionnya gitu. Tapi buat gue sendiri ada beberapa bagian yang bisa dipersingkat sih. Karena ini totalnya 12 episode ya. Dan mungkin kalau dirilis secara weekly, gue masih bisa nikmatin gitu. Tapi kalau nonton secara maraton, ini jatuhnya agak sedikit enek sih. Terutama kalau udah di atas 8 episode dan durasinya tuh masing-masing sekitar 55 menitan. Jadi kalau emang bener-bener bisa nangkep atensi penonton gitu. Dan sayangnya di series ini menurut gue kurang. Bahkan kadang gue nonton, terutama dari pertengahan sih ke akhir, gue nonton sambil browsing dan sesekali ngeliat series ini gitu. Dan gue masih bisa nangkep apa yang terjadi di episode tersebut sih. Karena menurut gue nggak terlalu banyak hal-hal penting yang dari sisi progres cerita ya yang terjadi di suatu episode gitu. Ada beberapa koreografi yang menurut gue keren juga, terutama di bagian perpustakaan ya, gue lupa itu episode berapa. Kayaknya sekitar episode 4 sih. Dan menurut gue itu bukan hal yang gampang dan kelihatan natural banget, seamless, jadi poin plus sih untuk hal itu. Dari sisi karakter juga menurut gue ada beberapa yang emang udah di setup ya dari episode awal. Lu dibuat simpati, lu dibuat suka dengan mereka. Dan ini udah trik lama lah gitu. Kalau udah biasa nonton series, udah terbiasa dengan hal ini.
Dan mereka sengaja ngelakuin ini biar kalau ada suatu kejadian nanti jadi ada impact-nya gitu dengan para penonton gitu, karena lu udah punya relasi dengan karakter yang udah di-setup sejak awal. Walaupun tetap ada juga sih upaya untuk mencoba melakukan twist-twist gitu, cuma ya menurut gue ada yang kena dan ada yang enggak juga sih. Dari sisi progress plot juga sebenarnya ini nggak terlalu wah banget ya, kecuali mengenai virus yang terjadi di pertengahan series, dan gue nggak bisa bilang karena akan spoiler. Menjelang akhir juga series ini jadi agak sedikit berat kalau menurut gue. Maksudnya ini lebih menjelang akhir lebih ke arah serius ya. Dan mereka juga kelihatan mencoba untuk ngerapin semua potongan cerita ini jadi lebih ngerucut untuk penyelesaiannya gitu. So, All of Us Are Dead, kalau lu suka action zombie sih ini cocok banget ya. Karena cukup balance antara drama dan sisi actionnya. Rekomen apa enggak? Kalau lu punya waktu luang yang cukup banyak, ini cocok gitu. Karena ini termaksud yang simple and fun. Itu aja sih dari gue. Sekarang gue pengen masuk ke bagian spoiler. Walaupun nggak terlalu banyak yang gue bahas di sini ya. Jadi buat yang belum nonton bisa close di sini. So, untuk bagian spoiler yang pertama, gue pengen bahas karakter si Namra ya, si Press atau si bisa dibilang kayak semacam ketua kelasnya. Dia masih hidup, agak poetik sih, dimana dia nyalain api yang ada di atas gedung sekolah karena emang dia kejadian itu nempel banget dengan dia ya di saat itu. Dan kelihatan di akhir dia udah mulai bisa ngendaliin kekuatannya dari apa yang udah dari karena dia emang udah terinfeksi ya, dan gue rasa ini kayak mungkin masih bisa digali lebih lanjut lagi sih kalau ada season selanjutnya. Dari Chosang, salah satu karakter yang kayak gue bilang tadi, ini udah dibuat simpati ya dari awal. Secara logis sih dia mati ya karena jatuh dan kena api juga bareng si bully ini. Tapi mungkin dia bisa setengah juga sih kayak Namra ya, karena dia nggak langsung berubah dengan cepet. Nggak tahu itu emang kebetulan aja atau dari sisi cerita emang dia nggak langsung berubah cepet ya jadi zombie. Soalnya kan dia sempat lari mancing zombie dan berantem dengan si bully ini gitu, dan itu cukup lama juga dan dia nggak langsung berubah juga, jadi mungkin masih jadi pertanyaan sih. Cuma secara logis sih dia karakter yang mati itu di series ini. Kalau ngomongin season 2, gue sendiri sih pengennya nggak ada. Karena gue rasa udah cukup, walaupun nggak semuanya terjawab, tapi buat gue ini terbungkus dengan rapi sih. Dan entah kenapa gue juga rada capek juga nonton series ini, karena dari sisi durasi cukup panjang dan total episodenya juga cukup banyak ya. Dan itu aja sih kayaknya pendapat gue mengenai All of Us Are Dead. Salah satu series yang ya cukup fun untuk pembuka di tahun 2022 ini. So, thank you for watching. It's me Patrick signing off.